Halo, selamat datang teman-teman semuanya. Eh, Selamat datang di channel YouTube Gadget Millennial. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang aplikasi video editor VN. Mungkin ini udah nggak asing lagi ya. VN ini lumayan populer. Teman-teman untuk menginstalnya silakan teman-teman akses aplikasi Play Store-nya, kemudian kita search VN. Nah, di sini teman-teman bisa baca ya tentang aplikasi ini. Jadi ini intinya adalah aplikasi untuk mengedit video. Kenapa saya menggunakan VN? Karena VN ini lumayan ringan kalau di handphone. Kemudian juga asetnya banyak, jadi teman-teman bisa mengakses aset-asetnya dengan free. Kemudian juga otomatis juga dia termasuk free juga, kita nggak perlu bayar. Kemudian kita bisa menggunakan filter, kita bisa menggunakan sound dan lain-lain. Kita akan belajar bagaimana menggunakan VN ini. Yuk kita mulai. Karena saya udah install, saya tinggal open aja. Jadi ini ya, kalau teman-teman udah install dan udah login, biasanya langsung masuk ke home. Jadi nanti di dalam aplikasi ini ada apa aja? Pertama, ini ada project-project yang udah pernah kita buat. Kemudian di sini ada tutorial. Ini tutorial-tutorial dari VN, dia langsung ngeload ke YouTube-nya VN. Teman-teman juga bisa lihat di sini. Kemudian juga kita bisa lihat template ini seperti biasa ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin template Instagram story, Instagram post dari VN, teman-teman bisa menggunakan ini. Nanti teman-teman tinggal mendownload kemudian mengganti aset-aset yang udah ada di template ini. Tapi kita nggak akan bahas untuk buat dari template. Kita akan bahas basicnya penggunaan VN dulu. Kemudian juga di sini ada ini filter, kemudian musik, ini untuk aset-asetnya yang tadi saya bilang ya. Jadi kita bisa menggunakan musik bawaan dari VN, kita juga bisa menggunakan musik yang kita upload sendiri. Kemudian juga kita bisa menggunakan sound, ini sound effect yang dari bawaan VN, kita bisa menambahkannya juga. Oke. Kemudian ini untuk membuat project, nanti kita akan bahas. Kemudian yang ini tutorial juga dari VN-nya sendiri. Kemudian kalau ini profile. Terus di sebelah kanan atas ini ada menu setting. Di sini export settingnya ya. Jadi kalau kita membuat video nanti mau diekspor settingannya mau original atau mau custom, kita bisa mendefine resolusinya, fps-nya, bitrate-nya dan lain-lain. Biasanya kalau untuk standar kita menggunakan 1080 pixel ya. Kemudian fps-nya di angka 30 dan bitrate-nya di default aja. Yang ini biarkan saja. Nah, cara membuatnya, pertama kita tekan tombol plus ini. Nah, nanti teman-teman akan melihat ada new project, ada story, template, dan overlay. Ini kalau new project, kalau kita mau bikin project baru, kemudian story, kalau kita mau bikin story, template, kita mau menggunakan template, dan overlay ini untuk apa ya? Oke, nantilah kita bahas. Untuk kali ini kita akan membuat project baru. Oke, jadi pas pertama kali membuat project baru, nanti teman-teman akan disediakan untuk pilihan untuk
video apa yang mau diedit. Misalkan nih kita mau membuat apa ya, sampel aja. Dari sini kita ambil 2 video ya. 2 video. Oke. Kemudian habis itu kita load. Nah, ini adalah fitur-fitur untuk edit videonya. Di sini ada template, ada filter. Jadi kalau kita mau memfilter keseluruhan dari video ini, kita bisa menggunakannya. Filter ini jadi kita bisa menggunakan pewarnaan secara otomatis, bawaannya dari PM. Kemudian kalau kita play, ini yang normalnya seperti ini. Kemudian di sini ada juga namanya speed. Jadi ini untuk mempercepat atau memperlambat si video. Jadi contoh misalkan saya ingin mempercepat, kita tinggal naikkan saja. Seperti apa kita lihat. Nah, itu kelihatan dipercepat. Kemudian ini saya balikan lagi ya. Ini standarnya. Ini kalau split, kalau kita mau memotong satu video ini, misalkan mau ada yang dibuang, misalkan di sebelah kanannya gitu kan, terlalu cepat kita membuang, kita potong di sini. Terus ini terbagi menjadi 2 dan kita nggak mau yang ini nggak mau dimasukin ke video, jadi kita tinggal buang dengan menggunakan menu delete. Kemudian nah ini kan ada 2 video ya. Di setiap editor itu biasanya ada namanya transisi. Jadi transisi itu agar kedua video itu terlihat smooth. Jadi kita bisa menggunakannya, transisinya ini mau seperti apa antara 2 video ini, bebas kalian pilih aja. Mau seperti itu atau mau seperti ini atau mau horizontal. Kita pilih horizontal aja. Kemudian setelah transisi, yang perlu diketahui fitur-fitur yang ada di VN, yaitu kita juga bisa menyisipkan, misalnya kita mau menyisipkan image, kita bisa mengklik atau image atau enggak video juga kita bisa, stiker juga bisa. Ini yang di atas ini kita bisa klik, kita diberikan pilihan mau video, foto atau stiker. Misalkan kita mau stiker. Nah, misalkan kita mau milih yang ini misalkan gitu. Kita tinggal arahkan di mana stiker ini mau kita simpan. Atau biasanya ini gunakan untuk menghalangi benda-benda yang misalkan dilarang tampil atau bagaimana gitu kan. Kita juga bisa menggunakan itu. Kemudian kita oke kan. Kalau kita bisa lihat jadi seperti ini tampilannya. Atau kalau enggak, misalkan kita bisa menampilkan foto mana ya, misalnya ini. Nah, di atasnya kita bisa menampilkan juga. Terserah ya teman-teman, tinggal setting aja mau di mana, tinggal diarahkan saja. Misalkan ini. Atau si foto ini tampil juga kita bisa sesuaikan. Kita tinggal drag aja yang sebelah sini. Misalkan si foto itu akan tampil setelah si emot icon ini muncul. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, durasi waktu tampilnya juga teman-teman bisa setting, bisa tinggal ke kiri dan ke kanan aja. Oke. Kemudian juga kita juga bisa memberikan subtitle atau enggak teks. Misalkan kita yang ini geser sini ya.
kita bisa geser-geserkan kapan si layar di atasnya itu muncul. Oke. Kemudian kita bisa menambahkan teks. Ini mau teks, kalau ini custom dia muncul ini. Tapi kalau saya pengennya memberikan teks subtitle. Ini kayak kalau di awal-awal video itu kita misalkan mau nampilkan judul ya, judul videonya misalkan cara membuat kopi. Cara membuat kopi. Nah, tampilannya seperti apa? Kita bisa geser. Terus kita coba play. Nah, itu akan muncul. Kemudian setelah teks, teman-teman juga bisa memberikan efek. Efek ini ada musik, ada efek juga, ada record hasil dari rekaman kita. Misalnya kita mau memberikan backsound, yang mana ya? Yang ini ya misalkan. Atau misalkan ini kalau belum di-download, kita harus download dulu kalau mau pakai yang ini. Kita download dulu. Setelah download selesai, baru kita bisa pakai. Oke. Jadi si videonya ada layar soundtracknya, ada backsoundnya. Nah, di sebelah atas ini semua juga ini ada ando, ada redonya. Jadi teman-teman kalau nggak suka misalkan nambahin yang tadi mau back, teman-teman bisa back, atau mau balikin lagi juga bisa di redo juga. Oke. Setelah itu apa ya, mungkin untuk misalkan teman-teman nggak mau tadi ya ada suara suara yang ada di video ini. Misalkan kita klik videonya yang mana yang mau kita buang suaranya, kemudian kita ekstrak video. Nah, ini kan jadi si antara video dan suara sudah terpisah. Nah, tinggal suaranya aja kita delete, suara asli bawaannya dari video. Kita lihat ada nggak suara yang tadi. Nah, sekarang udah tidak terdengar ya. Oke. Setelah itu yang terakhir yang perlu teman-teman kuasai untuk pemula, yaitu kita akan pilih nih video ini untuk diupload di mana. Apakah kita akan pilih originalnya atau kita mau, karena ini portrait, misalkan kita mau uploadnya di TikTok, kita tinggal pilih frame rasionya yang berapa. Misalkan saya pilih video yang TikTok. Ini agar mendapatkan kualitas yang bagus sesuai dengan platform yang akan kita upload. Oke, setelah itu tinggal kita ekspor. Nah, teman-teman tinggal tunggu dulu. Pada saat ekspor dia minta agar jangan diapa-apain si aplikasinya, biarkan dulu ketika ekspor ini. Oke, sekian dulu teman-teman untuk video penggunaan VN untuk pemula. Kita lanjut lagi di part berikutnya ya untuk terkait VN. Jangan lupa follow, komen, dan subscribe channel YouTube yang masih baru ini. Thank you semuanya.